Shalom, salam kemenangan dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara. Hari ini saya sedang berada di kebun kami. Tepatnya di belakang saya ada tanaman jagung ya, yang kami tanam, dan Bapak Ibu boleh melihat tanaman kami sudah berbuah ya. Dan itu membuat hati saya sangat senang melihat tanaman yang berbuah. Ketika saya melihat tanaman jagung kami yang berbuah, ada satu firman Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati saya yang mau saya bagikan hari ini kepada umat Tuhan, yang kiranya biarlah firman ini menjadi berkat, menuntun kita untuk menjalani kehidupan kita. Apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya teringat pada satu kisah di dalam firman Tuhan, tepatnya di dalam Matius 21 ayat yang ke-18 dengan yang ke-19. Ada dua ayat yang mau saya sampaikan hari ini. Demikian firman Tuhan. Perikopnya berkata, Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Bapak Ibu Saudara, firman ini berbicara kuat di dalam hati saya pada hari ini. Ketika saya memperhatikan tanaman kami yang sedang berbuah, seringkali memang ada contoh-contoh di dalam kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, menjadi ilustrasi di dalam kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa ketika suatu hari Tuhan bersama murid-muridnya berjalan menuju kota, dan di dalam perjalanan mungkin Tuhan merasa lelah, mengambil waktu sedikit atau sebentar untuk beristirahat di bawah sebuah pohon ara, dan saat itu juga Tuhan merasa lapar. Alkitab mengatakan Tuhan merasa lapar, dan ketika dia melihat pohon ara itu, Tuhan tidak mendapatkan apa yang diinginkan hatinya. Kita mengetahui bahwa pohon ara adalah sebuah pohon yang besar, Bapak Saudara ya. Pohon yang tinggi, besar, dan berbuah manis. Tetapi apa yang Tuhan dapatkan hari itu tidak seperti yang Tuhan inginkan. Buah manis yang diharapkan Tuhan dari sebuah pohon ara itu tidak Tuhan temukan. Sehingga pada akhirnya Tuhan mengutuk pohon itu. Dan Alkitab mengatakan yang Tuhan temukan hanya daun-daunnya saja yang lebat. Bapak Ibu Saudara, kisah ini menggambarkan juga kebanyakan kehidupan orang-orang percaya, di mana kebanyakan orang-orang percaya hidup seperti pohon ara. Tumbuh besar, tetapi hanya daun-daun saja yang lebat, Bapak Ibu Saudara. Kita mengetahui ada banyak kehidupan anak-anak Tuhan yang diberkati, ada banyak kehidupan anak-anak Tuhan yang dipakai dengan karunia-karunia yang luar biasa. Tetapi banyak dari anak-anak Tuhan tidak mempergunakan apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka. Sama seperti pohon ara. Mereka tumbuh, tetapi hanya dengan daun-daunnya saja yang lebat. Demikian juga kehidupan anak-anak Tuhan. Ada banyak kita jumpai demikian, Bapak Saudara. Seperti pohon ara, mereka tumbuh, mereka berdaun saja, tetapi tidak menghasilkan buah yang manis di dalam kehidupan mereka. Dan ini merupakan kekecewaan dia dalam hati Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan orang percaya adalah hidup yang bertumbuh, namun juga berbuah, Bapak Saudara. Sama seperti pohon jagung kami yang sudah mulai berbuah saat ini. Ketika kami melihat sudah mulai tumbuh bunga dan muncul bakal buahnya, hati kami senang. Hati kami senang melihat apa yang kami tanam itu berhasil dan menghasilkan buah. Demikian juga kehidupan anak-anak percaya. Tuhan menginginkan bahwa kita mempunyai hidup yang menjadi berkat buat orang lain. Tuhan menginginkan kita mempunyai hidup yang berbuah manis. Tuhan menginginkan kita mempunyai hidup yang bisa mempengaruhi lingkungan sekitar kita. Bukan hanya tumbuh, namun tidak berdampak apa-apa di lingkungan sekitar. Ini yang Tuhan tidak inginkan dari kehidupan orang percaya, Bapak Saudara. Oleh karena itu,
Biarlah kita boleh menjadi seperti pohon ara yang tumbuh besar, bahkan juga berbuah manis, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak mungkin orang-orang percaya yang hanya mementingkan diri sendiri, yang tidak memikirkan keinginan hati Tuhan di dalam kehidupan keimanan mereka. Tetapi sebetulnya yang Tuhan mau adalah ketika kita percaya, ketika kita mau dibentuk oleh firman Tuhan, Tuhan menginginkan kita menjadi bertumbuh seperti pohon ara yang berbuah manis, Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah kita percaya apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, ketika kita gunakan itu untuk menjadi berkat buat orang lain, maka hidup kita sama seperti pohon ara yang berbuah manis, Bapak Ibu Saudara. Mungkin dari kita ada yang dipercayakan Tuhan berkat materi, itu bisa kita gunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Mungkin kita dipercayakan Tuhan karunia hikmat, bangunlah orang dengan hikmat Tuhan yang dipercayakan kepadamu. Mungkin kita ada yang diberikan Tuhan karunia untuk mengajar, ajarlah orang sehingga orang mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Mungkin juga ada orang yang dipercayakan hikmat pengetahuan. Biarlah lewat pengetahuan yang Tuhan berikan, engkau boleh membangun orang banyak dan boleh berdampak bagi kehidupan orang lain. Ketika engkau dipercaya mungkin untuk melakukan kuasa di dalam pelayananmu, gunakanlah itu untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itulah sebenarnya yang Tuhan inginkan dari kehidupan orang percaya. Itu berbuah manis, tumbuh besar, dan juga berdampak bagi kehidupan sekitar. Itu yang Tuhan inginkan dari kehidupan orang percaya, Bapak Saudara. Sehingga apa? Kehidupan kita benar-benarlah menjadi pribadi seperti surat Kristus yang dapat dibaca banyak orang, memberkati banyak orang, membangun banyak orang, berdampak bagi kehidupan sekitar kita. Dan benarlah kita akan menjadi seperti pohon ara yang tumbuh lebat, daunnya besar, batangnya, namun juga berbuah manis. Sama seperti jagung yang kami tanam berbuah manis, itu menyenangkan hati kami. Ketika hidup kita berbuah, itu menyenangkan hati Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Sehingga apa? Apa yang kita berikan itu boleh menjadi dampak bagi lingkungan sekitar kita dan membangun banyak orang. Dan kita menjadi pribadi yang terus boleh mau dirubahkan dalam kehidupan kita. Dan kita bertumbuh di dalam dasar firman Tuhan yang kokoh. Dan kita terus bertumbuh dan akhirnya menghasilkan buah yang manis dari kehidupan kita. Bila firman Tuhan yang singkat ini, Bapak Saudara, ini boleh menguatkan kita, boleh mengingatkan kita kembali bahwa pentingnya untuk berbuah di dalam kehidupan kita. Sehingga lewat buah-buah yang lahir dari kehidupan kita, kita boleh berdampak bagi lingkungan sekitar dan orang lain. Dan nama Tuhan dimuliakan. Puji nama Tuhan.